Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, apa dasarnya Ustadz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis, dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Sebagian orang mengatakan maksud hadis itu bukan kucing tapi bekas minumnya. Pak, bekas minum bahasa Arab itu su'ur, itu mudzakkar. Kalau itu kembalinya kepada bekas minum harusnya innahu, bukan innaha. Tapi Nabi mengatakan innaha, ha. Kembali kepada apa? Hirrah, kucing. Ya. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Hadis ini umum tidak? Umum tidak? Umum. Masalahnya mereka yang mengatakan kencing kucing najis, mana dalilnya? Makanya saya selalu bilang, tolong bawakan kepada saya dalil yang kuat supaya saya bisa merujuk pendapat saya. Sekarang akhul Islam azani Allah, Imam Malik mengatakan anjing itu enggak najis. Anak kucing, Imam Malik anjing. Imam Malik mengatakan apa? Anjing tidak najis, air liur dan kotorannya. Enggak najis kata Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelum membahas hadis yang dijadikan justifikasi oleh Ustadz tadi yang ada di video terkait dengan statement beliau dalam memvonis kotoran kucing, baik itu yang keluar dari jalan depan ataupun yang keluar dari jalan belakang sebagai sesuatu yang tidak najis atau suci. Hadis yang ia kutip adalah innaha laisat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Nah, sebelum membahas hadis ini seperti apa konteksnya dan arahnya kemana, tentu kita perlu membahas tentang sababul wurud atau historisitas munculnya hadis tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ucapan dan tindakan itu yang keluar dari seseorang pasti ada konteksnya, ada konteks tertentu yang melatar belakanginya. Demikian juga dengan hadis. Disinilah kemudian pentingnya kita mempelajari sababul wurud. Karena dengan mempelajari sababul wurud, maka kita akan memahami teks hadis tersebut secara utuh dan dalam konteks apa hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini bermula ketika sahabat Abu Qatadah membawakan air wudhu untuk mantunya, kalau nggak salah Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Melihat ada kucing minum air yang ingin dijadikan wudhu, maka kemudian Kabsyah terheran. Jadi mungkin Kabsyah itu menilai kucing itu adalah hewan yang najis, sehingga ketika dia melihat ada seekor kucing minum di air yang akan dijadikan wudhu, dia keheranan. Untuk menepis keheranan dan juga prasangka tentang kenajisan kucing itu, kemudian Abu Qatadah mengutip sabda Rasulullah SAW, innaha laisat binajasin, bahwa kucing ini gak najis. Jadi dzatiyah kucing ini gak najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat, karena mereka termasuk hewan yang sering berkeliaran di tengah-tengah kita. Dari sinilah kemudian ulama Syafi'iyah memutuskan bahwa su'rul hira atau sisa makanan atau sisa minuman yang diminum atau dimakan oleh kucing atau jilatan-jilatan kucing hukumnya tidak najis, kecuali memang ada tahakkuk atau nyata-nyata di mulut kucing tersebut ada sesuatu yang najis. Dari sini pula kemudian ulama Syafi'iyah mengatakan semua sisa makanan atau sisa minuman dari hewan, baik itu halal dimakan dagingnya atau tidak, kecuali anjing dan babi, ini yang versi Syafi'iyah, itu semuanya suci. Jadi hadis ini berbicara tentang su'rul hira, sama sekali tidak menjelaskan tentang sucinya kotoran kucing. Bukan karena ketika dzatiyah kucing itu tidak najis lalu kotoran yang keluar baik kencing ataupun tainya itu juga gak najis, gak gitu cara mikirnya. Jadi bedakan antara kucing dengan kotorannya. Jadi kalau kucingnya memang tidak najis ya,
tapi untuk kotorannya ya tetap najis. Kemudian yang kedua, memang benar dhamir ha dalam redaksi tadi, hadis tadi, innaha laisat binajasin, itu marji'nya kembali kepada hiroh, ya, kembali kepada kucing, bukan kembali kepada su'runya. Nah, cuma pembahasan hadis ini konteksnya dalam hal su'rul hiroh, ya, sucinya su'rul hiroh, bukan sucinya kotoran kucing. Makanya disitulah kita perlunya mempelajari sababul wurud atau historisitas turunnya hadis tersebut. Jadi kalau Ustadz tadi yang ada di video meminta dalil najisnya kotoran kucing, nah sebelum saya menampilkan dalil tentang najisnya kotoran kucing, silahkan tampilkan dulu dalil tentang sucinya kotoran kucing. Jangan pakai hadis tadi. Hadis tadi tidak menjelaskan sama sekali tentang sucinya kotoran kucing. Ya, semuanya tahu bahwa madhab Malikiyah, ulama yang berafiliasi terhadap Imam Malik, itu memvonis bahwa semua hewan termasuk anjing itu suci, baik itu keringatnya, bulu-bulunya, air liurnya, dan semacamnya. Itu semuanya suci. Dalam artian bahwa anjing itu tidak termasuk najasatul ain sebagaimana versi Syafi'iyah. Karena kaidah yang mereka gunakan adalah kullu hayawanin hayyin tohirun. Setiap hewan yang masih hidup itu hukumnya suci. Juga kaidah yang digunakan oleh para ulama Maliki adalah al-aslu fil asya' at-taharah, bahwa hukum asal dalam setiap sesuatu itu hukumnya suci. Dari dua kaidah inilah maka setiap hewan, baik itu yang halal dimakan dagingnya atau tidak, semuanya suci versi Malikiyah. Namun sekalipun ulama madhab Malikiyah mengatakan anjing itu suci, tetap kotorannya itu najis. Konklusi dari pembahasan ini adalah pertama, bahwa kucing itu hukumnya suci, tidak najasatul ain. Cuma untuk kotorannya najis. Begitu juga dengan anjing yang dihukumi suci oleh madhab Malikiyah, tetap kotorannya juga najis, tidak kemudian suci. Jadi kesucian kucing itu tidak kemudian merembet kepada kesucian kotorannya. Jadi semua ulama empat madhab itu sepakat bahwa semua kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan itu hukumnya najis. Yang terdapat diversitas atau perbedaan pendapat itu hanya dalam ranah ketika hewan tersebut halal dimakan, seperti kambing, sapi, dan semacamnya. Ada yang mengatakan najis tetap, ada juga yang mengatakan suci, dengan dalil bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat di kandang kambing. Sekalipun dalil ini telah dibantah oleh para ulama Syafi'iyah yang mengatakan sekalipun kotoran dari hewan yang halal dimakan dagingnya itu tetap najis. Jadi itu mungkin untuk jawaban saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.